Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. salam kebajikan bagi kita semua. Halo sobat. Bersama dengan kami lagi dari Yonggesa Bersama Kak Hafiz, dan Kaila di sini. kami akan membahas teknologi di tangan remaja. Ancaman atau menjadi peluang? Oke, kita bahas tuntas dari awal. Oke, gimana nih Kak? Jadi gini nih Kak, aku tuh sempat baca-baca nih. Katanya 80% penggunaan sosial media itu dari anak-anak dan remaja. Waduh. Dengan waktu 7-11 jam per harinya Kak. Oh my Dan gosh. mereka udah kecanduan sampai 19%. Nah, Bahaya, Kak. kira-kira itu mengancam atau tidak nih bagi generasi kita? Kalau menurut aku ya jujur itu bisa mengancam sekali teman-teman. Tapi kita lihat lagi, apakah dari 7 hingga 11 jam mereka menggunakan teknologi tersebut, apakah itu untuk pokok perekonomian atau untuk bekerja atau bahkan hanya hiburan saja. Kalau misal hanya hiburan, itu yang sangat bahaya karena dapat berpengaruh pada mental bahkan kesehatan kita, teman-teman. Oh, berarti itu tuh tergantung kayak 7-11 jam itu mereka ngapain gitu ya Kak? Iya, betul Oh, ya, banget. betul banget. Dan kira-kira nih Kak, langkah bijak apa sih yang bisa dapat kita lakukan untuk memfilter teknologi yang semakin itu semakin canggih? Karena aku lihat-lihat tuh banyak nih dari kita para remaja itu menyalahgunakan seperti Gimana tuh, Kak? menonton pornografi, Aduh, bahaya. judi online, Apalagi dan itu. lain sebagainya. Kira-kira kita harus gimana nih Kak? Resah. Aduh, kalau menurut aku ya Kak, ini sangat relate karena masih banyak, bahkan ada yang di bawah umur ini sangat bahaya sekali dan perlu Perlu digarisbawahi perlu kalau itu digarisbawahi. tindakan yang salah gitu ya Kak. Iya, dan harus diwaspadai oleh orang tua kita masing-masing. Dan untuk langkahnya, salah satunya adalah memahami bagaimana menyikapi teknologi pada zaman sekarang, Kak. Paham, Kak. Karena kan semakin canggih nih teman-teman. Kita harus tahu mana yang positif, mana yang negatif dalam setiap aplikasi yang ada di teknologi tersebut, Kak. Contoh nih ya, banget sih, Kak. ada TikTok atau Instagram. Nah, itu kita bisa menggunakan seperti jadi endorse, terus habis itu jadi Konten kreator, konten kreator, afiliat afiliator, TikTok. bahkan menjadi edukasi gitu. Itu sangat berpengaruh positif gitu daripada menyalahgunakan tadi. Jadi ini semua tergantung mindset ya. Iya, Kak. Jadi misal kita sama-sama menggunakan aplikasi namanya TikTok. Nah, di sisi lain Kak Hafiz menggunakan sebagai konten kreator, affiliate TikTok. Tapi di sini aku malah menjadikan ini ajang untuk modus penipuan. Nah, itu sangat benar-benar bahaya, dari teman-teman. kitanya sendiri ya Kak ternyata. Iya, dan itu kita harus bisa mempengaruhi seluruh generasi remaja agar bisa memindah kepada yang positif, Kak. Iya, Gitu. iya. Pantesan ya remaja sekarang tuh banyak yang bikin konten edukasi ya. Iya, apalagi dengan adanya podcast ini, Kak. Oh, betul banget sih. Lanjut, Kak. Nah, maka dari itu dengan adanya peluang yang besar, dari data yang aku tahu tuh dengan kontribusi sekitar 35,5% ya, Kak. Itu bisa menunjang karir yang sangat tinggi dan baik, Kak, dengan adanya teknologi ini. Betul Tapi kadang banget masih sih, ada Kak. yang menyalahgunakan tadi, Kak. Nah, menurut Kakak tuh, kita tuh harus gimana sih, Kak, dengan adanya peluang yang besar gitu? Nah, yang pertama kita harus kenali dulu nih, apa kira-kira bakat kita tuh di mana. Semisal kayak Kak Hafiz, dia suka ngomong, ya kita tinggal bikin-bikin konten. Nah, Kak Betul. Hafiz juga pasti hobinya kan bikin konten Ya, kan. public speaking Nah, gitulah. jadi itu tuh bisa jadi penunjang kita. Nah, tapi kalian tuh jangan khawatir ya. Kalian suka nge-game. Nah, kalian bisa jadi gamers. Jadi Kan ada e-sport iya, ya, Kak. semuanya itu tergantung bakatnya kalian. Semuanya itu bisa Betul. ditampung asalkan itu positif. Betul. Apalagi itu bisa ke kancah internasional ya, Kak. Iya, Kak, betul banget. Lanjut. Iya, itu perihal peluang nih. Nah, kalau misal langkah besarnya kan tadi adalah memahami, Memfilter, iya. memfilter dan memahami Betul. penggunaannya. Nah, kira-kira tuh gimana sih, Kak, dalam hal pendidikan nih, Kak, efeknya teknologi itu dari AI dan sebagainya itu menjadi apa sih, Kak? Apakah menjadi sarana pendidikan juga? Apa gimana nih, Kak? Kalau menurut aku sendiri ya, untuk AI itu positif jika digunakan secara bijak. Jadi kalian tuh jangan semua itu minta tolong AI guys. Kalian tuh harus tetap brainware. Jadi biar kita tuh tetap berpikir gitu sebelum kita tuh bergantung penuh pada AI. Betul banget, Kak, karena sekarang banyak banget ya yang pakai AI. Iya, gitu. Bahkan tapi kalau misal di sekolah tuh ada, Kak, yang dengan sistem caranya adalah menggunakan AI. Tapi setelah itu kita kritiskan lagi nih, Iya, Kak. nah, Kita pahami lagi dan iya, pelajari lagi. harus kayak
gitu lingkungan Kak, sebenarnya belajar. penggunaan AI ini. Betul. Dan untuk pendidikan sendiri, nah kalian tuh tetap harus hati-hati guys dengan lomba-lomba online Betul. yang di timelinenya itu atau di posternya itu tertulis gratis, tapi ternyata setelah kalian menang itu harus membayar untuk dapat mendapatkan pialanya. Betul. Nah itu bahaya sama banget aja sih, Kak. scam sih Kak, menurut aku sih itu Iya, scam. bahaya banget itu. Itu sangat-sangat mempengaruhi juga ke masa depan kita. Alhasil Betul. jadi misal sertifikat gak bisa digunakan untuk Iya. ke SMA favorit, Betul ke banget. kuliah favorit. Kan jadi gitu kayak sia-sia gitu ya iya, Kak, mending nggak benar. usah. Nah kalau misalnya kalian mau ikut lomba, langsung aja cari di IG Puspernas, langsung di bawah Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Betul, dari Kemenak juga bisa. Dan masih banyak lagi teman-teman yang masih bisa website-website resmi perihal tentang menunjang prestasi. Betul Ya, sih. Kak? Mungkin kita cukup sampai di sini ya Kak. Iya. Nah kira-kira Kakak ada pesan nggak nih buat Sobat Gesa di luaran sana? Kalau pesan dari aku adalah pahami penggunaan teknologi dengan baik agar kalian bisa mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Betul. Kalau dari kakak gimana nih, Kak? Kalau dari aku, jangan lupa untuk selalu bermimpi besar ya guys, karena teknologi ini benar-benar mampu untuk menunjang mimpi kalian. Jadi semoga kalian semua dapat memanfaatkan teknologi dengan Amin. bijak. Amin. Betul banget. Nah sebelum berakhir kita ada pantun nih. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Pulang-pulang mampir ke rumah Bu Asi. Oke. Sekian Sobat Gesa. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.